Oke, di video kali ini kita akan coba membahas terkait dengan relasi kuadran. Dari mana asal usulnya? Nah, bisa kita perhatikan seandainya kita memiliki sebuah diagram kartesius dengan dibagi menjadi 4 bagian seperti ini. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran ke-4. Ya, masing-masing kuadran itu 90 derajat. Oke, kita mulai dari 0 derajat. Ya, kemudian seandainya analoginya sudutnya itu dia berputar seperti ini, ya. Satu putaran itu nilainya 360 derajat, ya. Maka dari 0 sampai 90 derajat itu kuadran ke-1, kemudian dari 90 derajat ya sampai 180 derajat itu kuadran kedua. Dari 180 sampai 270 kuadran ketiga, dari 270 sampai 360 itu adalah kuadran keempat. Nah, untuk nilai trigonometri di kuadran ke-1 itu semua perbandingan trigonometri akan bernilai positif. Mau itu sin, ya, baik itu cos, tangen, kotangen, sekan, kosekan, semuanya akan bernilai positif. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya mungkin bisa contoh simpelnya misalkan ditanyakan sin sin 30 derajat itu pasti hasilnya positif, ya. Kebetulan karena 30 derajat itu adalah sudut istimewa, jadi kita tahu nilainya sin setengah, positif setengah. Kalau misalkan ditanyakan cos 10 derajat, ini juga akan positif berapa, ya. Kemudian kalau ditanyakan tangen 38 derajat, walaupun bukan sudut istimewa, pasti hasilnya positif. Misalkan ditanyakan kotangen, ya, kotangen 75 derajat, juga pasti hasilnya positif. Mau ditanyakan sekan 90, ini juga akan positif, ya. Kosekan misalkan kosekan 65 derajat misalkan, ya, walaupun bukan sudut istimewa juga hasilnya kan positif. Jadi semuanya akan bernilai positif. Sedangkan di kuadran yang kedua yang akan bernilai positif itu hanya sin dan pasangannya saja, yaitu kosekan, ya. Sedangkan yang lainnya kosekan, kemudian tangen dan kotangen itu akan bernilai negatif, ya. Untuk kuadran ketiga pun sama, yang positif hanya tangen dan kotangen, yang negatifnya sin dan pasangannya kosekan, lalu kos dan sekan, ya. Dan yang terakhir di kuadran keempat itu yang positif ada kos, ya, dengan pasangannya sekan, dan yang negatifnya sin, ya, kosekan, tangen dan kotangen, begitu. Contoh, ya, misalkan kita perhatikan ini ada bentuk relasinya, ya. Ada bentuk relasinya sudah saya tulis di sini. Oke. Ini di kuadran kedua tuh kita gunakan 180 dikurangi sesuatu. Ya, artinya dari sini ke sini mundur gitu, ya. Kemudian kalau kuadran ketiga itu 180 ditambah sesuatu gitu, ya. Ditambah berapa gitu, ya. Kalau di kuadran keempat itu 360 mundur dikurangi sesuatu. Ya, ini yang warna oranye, ya. Oke, itu bisa kita gunakan. Lalu kita coba bagaimana cara mengaplikasikannya. Oke, ada beberapa contoh yang sudah saya buat. Nah, contoh yang pertama, nilai dari sin 120. Langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita mencari tahu dulu, ya, besaran sudut yang dimaksud di dalam persoalan tersebut itu ada di kuadran berapa. Nah, ini 120 di kuadran berapa, ya. Nah, kita sudah tahu berarti 120 ini ada di kuadran ke-2. Kita singkat K2, ya. Karena lebih dari 90 dan kurang dari 180. Maka yang berlaku relasinya adalah yang warna oranye, yang warna ini, gitu, ya. Lalu perbandingan trigonometrinya adalah sin. Oke, ingat sin di kuadran kedua itu akan bernilai positif, sehingga nanti hasil akhirnya harus jadi positif, ya. Nah, oke, kita tulisan lagi, berarti sin 120 derajat itu akan sama dengan sin,
Ya, oke, berarti relasinya adalah 180 dikurangi sesuatu gitu ya, dikurangi alfa. Dikurangi berapa ya? Dikurangi berapa supaya jadi 120 gitu ya. Berarti kan dikurangi berapa? Dikurangi 60 gitu. Di sini dikurangi 60 derajat gitu. Maka hasilnya adalah sama dengan sin 60 derajat. Sin 60 derajat. Begitu ya. Sin 60-nya berapa? Nah, sin 60-nya kita sudah tahu. Sin 60 itu adalah setengah akar 3 gitu. Jadi balik lagi ke trigonometri sudut istimewa gitu ya. Oke, contoh yang kedua gimana? Contoh yang kedua, cos 135 nih ya. Cos 135. Oke, kita cari tahu dulu 135 di kuadran keberapa besar sudutnya. Sama juga di kuadran kedua ya. Oke, kuadran kedua. Berarti oke, berlaku juga yang sama seperti yang tadi. Sedangkan sekarang cos ya. Oke, ingat kalau cos di kuadran kedua itu akan bernilai negatif ya. Oke, dimana kita menuliskannya nanti ya setelah kita menggunakan relasinya. 180 derajat berarti dikurangi berapa? Supaya menjadi 135 dikurangi 45 derajat. Oke, seperti itu. Nah, baru setelah itu ini akan sama dengan, jangan lupa kita tambahkan tanda negatifnya ya. Min, nah, baru cos 45 derajat gitu. Jadi nilainya adalah negatif, cos 45 adalah setengah akar 2. Oke, sip ya. Seperti itu cara penggunaannya. Jadi jangan lupa dikembalikan positif atau negatifnya untuk perbandingan trigonometri dari setiap kuadran seperti apa. Contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga nih ada contoh yang ketiga ada 210. Kalau 210 kan lebih dari 180 dan kurang dari 270 ya, berarti di kuadran ketiga ya. Oke, ini di kuadran ketiga. Ini kuadran ketiga gitu. Sehingga relasinya yang berlaku bukan relasi yang seperti tadi. Beda lagi ya. Kita tuliskan dulu. Negatif sin 210 derajat sama dengan negatif sin, kita tuliskan dulu. Nah, berarti kuadran ketiga itu gimana bentuk relasinya? 180 ya, ditambah sesuatu gitu. Berarti 180 derajat ditambah berapa supaya jadi 210 tambah 30 ya. Oke, ditambah 30 derajat gitu ya. Nah, oke, negatif sin ini masih tetap sama ya. Negatif sin, oke, 30 derajat. Oke, terakhir jangan lupa kita kembalikan dulu nilai sin di kuadran ketiga. Oke, sin di kuadran ketiga positif atau negatif ya. Oke, sin di kuadran ketiga, lihat di sini. Kuadran ketiga berarti bernilai negatif. Berarti kita tambahkan di depannya negatif kali min sin 30 sehingga hasil akhirnya akan menjadi positif ya. Menjadi positif sin 30 derajat. Begitu ya. Nah, alhasil sin 30 berapa? Itu adalah setengah. Maka negatif sin 210 derajat itu akan mendapatkan hasil setengah. Oke, sip, paham ya? Oke, yang terakhir, yuk, yang terakhir nih kita bikin lagi yang terakhir.
Oke, ini penjumlahan ya, 2 buah. Ada yang ini 300, oh sama-sama 300 ya. Ini berarti di kuadran ke 4. Ini juga sama di kuadran ke 4. Yang satu cos, yang satu sin ya. Oke, kita tuliskan dulu. Cos 300 derajat itu sama dengan cos kuadran ketiga. Ingat, kuadran keempat. Bentuk relasinya adalah mundur, 360 dikurangi sesuatu. Berarti 360 derajat dikurangi berapa supaya jadi 300? Yap, dikurangi 60 derajat. Oke, sama dengan cos 60 derajat. Cos 60 derajat. Oke, kita kembalikan dulu nilai positif atau negatifnya. Cos di kuadran ke-4 positif atau negatif? Lihat di sini. Oke, positif. Berarti tetap dia positif. Mau dikasih tanda gini boleh ya. Berarti dia positif cos 60 derajat. Berapakah nilai cos 60 derajat? Yaitu adalah setengah. Oke. Sip ya. Sekarang satu lagi adalah sin 300. Seperti sin 300 derajat. Kalau sin 300 gimana? Sama. Sin berarti sin 360 dikurangi berapa? Sama berarti ya, mengurangnya ya. Di 60 derajat. Oke, sama dengan sin 60 derajat. Oke, kita kembalikan dulu. Nih, sin di kuadran keempat positif atau negatif? Nih, sin di sini ya. Berarti dia akan negatif. Tambahkan di sini tanda negatifnya. Nah, tanda negatif. Sehingga hasil akhirnya dia akan jadi sama dengan negatif sin 60 derajat. Sin 60 adalah setengah akar 3. Jadi negatif setengah akar 3. Oke, sip. Selesai ya. Nah, gitu barangkali penjelasan terkait dengan relasi kuadran ya. Kuadran 1, 2, 3, 4. Jadi sangat bermanfaat untuk kita menentukan nilai trigonometri untuk sudut-sudutnya lebih dari 90 derajat. Nah, tetapi kuncinya adalah kita kembali hafalkan nilai-nilai trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Itu kuncinya. Oke, jangan sampai tertukar untuk relasi yang kita gunakan di masing-masing kuadrat. Dan jangan lupa nilai positif dan negatif dari setiap kuadran. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.